Sejauh ini ratusan warga Palestina dan lebih dari 20 polisi Israel terluka dalam bentrokan di Yerusalem. Bentrokan terbaru ini terjadi menyusul kenaikan ketegangan selama 1 bulan terakhir, tetapi konflik Israel dan Palestina itu sendiri telah berlangsung puluhan tahun. Bagaimana awal mulanya? Berikut sejumlah fakta penting dan penjelasannya. Inggris mengambil alih kawasan yang dikenal sebagai Palestina setelah penguasa sebagian wilayah Timur Tengah, Kesultanan Utsmaniyah, kalah dalam Perang Dunia Pertama. Wilayah itu ditempati oleh bangsa minoritas Yahudi dan bangsa mayoritas Arab. Ketegangan antara dua kelompok tersebut meningkat ketika masyarakat dunia menugaskan Inggris untuk mendirikan rumah nasional di Palestina bagi warga Yahudi. Bagi orang Yahudi, wilayah itu adalah tanah air leluhur mereka, tetapi warga Arab Palestina juga sama. Antara tahun 1920-an hingga 1940-an, jumlah orang Yahudi yang datang ke wilayah itu bertambah. Banyak di antara mereka adalah orang Yahudi yang menyelamatkan diri dari persekusi Eropa dan mencari tanah air sesudah Holocaust Perang Dunia Kedua. Kekerasan antara Yahudi dan Arab dan aksi menentang kekuasaan Inggris juga meningkat. Pada 1947, PBB memutuskan wilayah Palestina dibagi menjadi dua negara terpisah bagi bangsa Yahudi dan bangsa Arab Palestina. Adapun Yerusalem ditetapkan sebagai kota internasional. Pengaturan itu diterima oleh kalangan pemimpin Yahudi, tetapi ditolak oleh bangsa Arab dan kemudian tidak pernah diterapkan. Karena tidak bisa menyelesaikan masalah, pada 1948, penguasa Inggris angkat kaki dan para pemuka Yahudi mendeklarasikan pembentukan negara Israel. Banyak warga Palestina menolaknya dan kemudian pecah perang. Tentara dari negara-negara Arab yang bertetangga melakukan penyerbuan. Ratusan ribu warga Palestina melarikan diri atau dipaksa meninggalkan rumah dalam peristiwa yang mereka sebut sebagai Al-Nakba atau malapetaka. Menjelang akhir pertempuran 1 tahun kemudian, melalui gencatan senjata, Israel sudah berhasil menguasai sebagian besar wilayah. Yordania menduduki wilayah yang kemudian menjadi tepi barat, dan Mesir menguasai Gaza. Yerusalem dibagi antara pasukan Israel di bagian barat dan pasukan Yordania di bagian timur. Karena tidak pernah ada perjanjian perdamaian, kedua belah pihak saling menyalahkan. Terjadilah perang dan pertempuran selama puluhan tahun berikutnya. Dalam perang berikutnya pada 1967, Israel menduduki Yerusalem timur dan tepi barat, dan juga sebagian besar wilayah dataran tinggi Golan yang dikuasai Suriah, Gaza, dan semenanjung Sinai yang dikuasai Mesir. Mayoritas pengungsi Palestina dan keturunan mereka tinggal di Gaza dan tepi barat. Mereka juga tinggal di negara tetangga Suriah, Yordania, dan Lebanon. Israel tidak mengizinkan para pengungsi itu dan keturunan mereka pulang ke rumah mereka sendiri. Israel beralasan kepulangan pengungsi akan membebani negara itu dan mengancam keberadaan negara itu sebagai negara Yahudi. Israel masih menduduki tepi barat dan meskipun sudah mundur dari Gaza, PBB masih menganggap wilayah itu sebagai bagian dari wilayah yang diduduki Israel. Israel mengaku seluruh Yerusalem sebagai ibu kotanya, sedangkan Palestina menyatakan Yerusalem Timur sebagai ibu kotanya di masa depan. Amerika Serikat adalah salah satu dari segelintir negara yang mengakui klaim Israel atas seluruh wilayah kota tersebut. Selama 5 tahun terakhir, Israel telah membangun permukiman di daerah-daerah itu yang kini ditempati oleh lebih dari 600.000 warga Yahudi. Palestina menegaskan pembangunan itu melanggar hukum internasional dan menjadi batu sandungan dalam perundingan perdamaian, tetapi Israel menepisnya. Israel dan Palestina gagal mencapai titik temu dalam sejumlah masalah. Di antaranya adalah apa yang dilakukan terhadap pengungsi Palestina.
Apakah permukiman Yahudi di tepi barat yang diduduki Israel dibiarkan atau dibongkar? Masalah lain terkait dengan Yerusalem, apakah kedua pihak seharusnya berbagi kota itu? Dan yang mungkin paling pelik adalah apakah negara Palestina semestinya didirikan berdampingan dengan Israel? Selama 25 tahun terakhir, perundingan perdamaian kadang kala digelar, namun hingga kini belum berhasil menyelesaikan konflik. Lalu bagaimana prospek masa depannya? Singkat kata, konflik Palestina-Israel belum akan terselesaikan dalam waktu dekat. Rencana paling baru yang ditawarkan Amerika Serikat ketika Donald Trump menjadi presiden ditolak oleh Palestina karena dianggap condong ke Israel dan pada akhirnya tidak pernah diterapkan. Sampai ada penyelesaian, maka konflik Palestina-Israel akan terus berlanjut.